Asiyah binti Muzahim adalah wanita mulia yang namanya sering diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah binti Muzahim ini adalah ibu angkat dari Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyah ini menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan oleh ibu kandungnya di sungai. Saat itu Fir'aun diberitahu oleh para penasihatnya bahwa nantinya ada laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya dan mengalahkan dia. Untuk itu Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang-orang Bani Israel. Namun Allah berkehendak lain. Musa kecil dihanyutkan oleh ibu kandungnya di sungai, kemudian ditemukan oleh Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Kemudian Nabi Musa kecil ini diangkat sebagai anak angkat oleh Asiyah. Sebelumnya kita mundur dulu ke belakang ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Lalu Fir'aun memerintahkan kepada penasihatnya, yaitu Haman atau Patih Haman, untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Asiyah adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita sehingga membuat Fir'aun jatuh cinta kepadanya. Namun lamaran Fir'aun ini ditolak oleh Asiyah karena Asiyah tahu bahwa Fir'aun adalah orang yang sangat keji. Mengetahui bahwa lamarannya ditolak oleh Asiyah, Fir'aun pun menjadi marah. Lalu dia mengutus tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun kemudian disiksa dan dipenjara. Fir'aun mengancam kepada Asiyah untuk mau dinikahinya. Jika tidak, dia mengancam akan membunuh orang tuanya. Akhirnya karena terpaksa, Asiyah pun akhirnya bersedia dinikahi oleh Raja Fir'aun. Asiyah binti Muzahim ini adalah salah satu contoh wanita solehah yang sangat luar biasa, yang harus diteladani oleh kaum wanita yang beriman kepada Allah. Bagaimana tidak, Asiyah yang notabene adalah istri Raja Mesir yang kafir, bahkan menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Namun Asiyah tetap dalam keimanannya, dia memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafirannya. Ada sebuah kisah yang disebutkan bahwa karena kesolehan dan kebaikan Asiyah inilah kemudian Allah melindungi Asiyah. Ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya yang cantik jelita itu, maka datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Allah melindungi Asiyah dengan mengirim iblis yang datang dengan wujud sebagai Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, maka itu bukanlah sosok Asiyah, karena yang digaulinya itu adalah iblis wanita yang menyamar sebagai Asiyah. Allah senantiasa menjaga kesucian Asiyah dari orang-orang kafir seperti Fir'aun, sehingga Asiyah tidak bisa disentuh oleh penguasa zalim tersebut. Asiyah ini diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa. Namun Asiyah menyembunyikan keimanannya kepada Fir'aun. Karena Fir'aun mengaku Tuhan yang wajib disembah, Asiyah menyembunyikan keimanannya itu karena dia khawatir bahwa dia akan disiksa atau bahkan dibunuh oleh Fir'aun jika Fir'aun atau suaminya itu mengetahui bahwa dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Sebagaimana terjadi kepada Masitoh, yaitu tukang sisir putrinya Fir'aun. Saat itu Masitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Namun karena dia ketahuan saat sisirnya jatuh saat menyisiri putri Fir'aun, kemudian dia mengucapkan kalimat yang ada kata-kata Allah, maka putrinya Fir'aun ini kemudian melaporkan kepada Fir'aun, yang mana akhirnya Masitoh ini digoreng oleh Fir'aun hidup-hidup bersama semua anak-anaknya. Namun akhirnya Asiyah yang tidak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang menyiksa kepada Masitoh dan anak-anaknya, bahkan menggoreng mereka hidup-hidup sampai meninggal dunia, Asiyah pun tidak tahan.
Dia pun akhirnya marah kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun dengan marah-marah. Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Asiyah dengan berani. Fir'aun pun terkejut mendengar istrinya menyebut-nyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Masyitoh, tukang sisir putrinya Fir'aun. Fir'aun pun akhirnya marah, kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya, tetapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun mengusir Asiyah dari istana. Keesokan harinya Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan para penasihat-penasihatnya untuk bertanya tentang Asiyah binti Muzahem, yaitu istrinya yang telah diusirnya. Mereka pun serentak menjawab dengan pujian-pujian, karena memang Asiyah adalah seorang wanita yang cantik jelita dan mulia hatinya. Namun ketika Fir'aun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya, maka para penasihat-penasihat Mesir itu pun meminta kepada Fir'aun agar membunuh Asiyah. Fir'aun menyuruh tentaranya untuk menangkap Asiyah. Lalu tubuh Asiyah diikat di sebuah batu besar, kemudian dia dibawa ke tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah lantas ditinggalkan begitu saja dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari di padang pasir yang sangat panas. Fir'aun berpendapat bahwa dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir itu, maka Asiyah nanti pasti akan menyerah dan mau kembali menyembah dirinya sebagai Tuhan. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa pun datang kepadanya. Lalu Nabi Musa membisikkan di telinga ibu angkatnya itu bahwa Allah akan menolong Asiyah dan tidak akan memberikan rasa sakit kepada Asiyah. Kemudian Fir'aun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya, siapakah yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya? Asiyah pun menjawab bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Fir'aun yang marah lalu menyiksa Asiyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari yang sangat panas. Asiyah pun dipaksa untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Namun Asiyah yang ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, tidak merasakan rasa sakit, malah bahkan tersenyum dan tertawa ketika disiksa oleh Fir'aun. Fir'aun pun yang sangat marah karena Asiyah tetap tidak mau mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan untuk membunuh Asiyah binti Muzahem. Asiyah yang tahu bahwa ajalnya akan segera tiba, lalu dia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asiyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana surga yang diminta oleh Asiyah, sehingga dia benar-benar bisa melihat istana tersebut, lalu kemudian dia tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asiyah yang tersenyum saat disiksa itu, lalu berkata bahwa istrinya itu telah menjadi gila. Akhirnya Asiyah pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah dia melihat istana untuknya di dalam surga. Dan yang jelas saat Asiyah dibunuh oleh Fir'aun, saat Asiyah disiksa oleh Fir'aun, Allah memberikan perlindungan kepada Asiyah sehingga Asiyah tidak merasakan sakit sama sekali, sampai dia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum karena melihat istana surganya sudah ada di depan matanya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.